Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Teman-teman semua, kali ini kita kedatangan Bang Tasim. Assalamualaikum Bang Tasim. Salam. Nah, kebetulan teman-teman juga di tanggal 29 April 2020 itu adalah Hari Tari Sedunia. Iya. Senasional juga Bang ya? Iya. Nah, sebelum mungkin teman-teman sudah ada mengenal Bang Tasim ini siapa, tapi sebelum kita jauh mengenal Bang Tasim, saya pengen nanya dulu Bang Tasim, gimana kabar Bang Tasim? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Di COVID-19 ini tetap sehat juga? Oh, alhamdulillah tetap sehat ya. Bang Tasim, aktivitas sekarang apa Bang? Untuk aktivitas saat ini sih usaha dulu di rumah karena untuk berkegiatan di luar itu sangat terbatas sekali Ya, kan untuk saat benar. ini. Jadi ya buat usaha kecil-kecilan lah di Iya. rumah gitu. Usaha apa Bang? Kok boleh tahu nih? Iya, kebetulan saya buka usaha di Jalan Tani Makmur, itu usaha minuman, Minuman? Rajo Boba. Boba. Iya, oke. Boba di daerah Kota Baru itu. Oke, berarti tetap produktivitas ya Bang ya? Iya. Nah, Bang Tasim tinggal di mana sih Bang? Saya tinggal di Jalan Tani Makmur, nomor Makmur, 32, di 32. daerah Kota Baru. Oke. Iya. Bang Tasim katanya juga kepala sekolah. Alhamdulillah. Iya. Wow, ini luar biasa sekali. Kepala sekolah di mana, Bang Tasim? Iya, kebetulan saya mempunyai sebuah yayasan pondok pesantren di daerah Jalan Purnama Dua Ujung. Ya, di situ ada Madrasah Aliyah Mu'tasim Billah. Nah, kebetulan saya yang bagian kepala madrasahnya di situ. Wow, sudah berapa Ini pun lama? baru berjalan 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Ya, dan izin operasionalnya sih baru 1 tahun ini gitu. Jadi sibuk Bang ya, usaha juga, jadi kepala sekolah juga Ya, ya? alhamdulillah membagi waktu karena di luar saya juga ada ngajar di sebuah sekolah juga Oh, sebagai guru seni juga. guru di sana. seni? Ya, Oke. Bang Tasim, kalau di madrasah tadi, Iya. kan jadi kepala sekolah nih. iya, Itu kalau sekarang kan baru nih 2 tahun. Iya. Sudah berapa banyak santri berarti namanya? iya. Nah, di madrasah itu. Iya, karena surat izin operasionalnya ini sebenarnya baru 1 tahun ini ya. Jadi sebelumnya itu kami menginduk ke sebuah sekolah. Kalau total siswanya itu sekitar 130-an orang. Gitu. Wow, itu dari kelas Dari kelas 1 Aliyah, kelas 2 Aliyah, kelas 3 Kelas Aliyah. 3 Aliyah, Iya. iya. Nah, gitu kebetulan di sana di yayasan itu lebih banyak anak yatim piatunya juga gitu. Oke, tapi di Kota Mapaning dari yatim piatu juga bayar atau bagaimana? Kalau untuk yang yatim piatu yang mereka tidak mempunyai orang tua itu mereka digratiskan dari biaya sekolah sampai biaya pondok juga digratiskan gitu. Gratis kan ya? Nah, kita lihat dulu apakah mereka itu yatim piatu, yatim atau piatunya mereka masih mampu, mereka masih bisa bayar, ya tinggal negosiasi sama orang tuanya aja. Oke. Nah, kalau di COVID-19 nih, berarti libur dong? Bang Iya, Tasim? alhamdulillah mereka diliburkan juga semenjak ada kebijakan dari pemerintah. Ya, kita dari pihak yayasan juga meliburkan santri-santrinya juga untuk pulang ke rumah masing-masing. Oh, sebenarnya mereka harus nginep di situ kah? Iya, seharusnya nginap gitu. Tapi kemarin juga sebelum ada kebijakan itu juga orang tua juga dilarang untuk datang terlebih dahulu. Oh, Batasnya kalau misalkan mengantar makanannya itu sampai depan gerbang saja. gerbang, Iya, ya. seperti itu. Tapi kalau sekarang benar-benar yang tidak ada aktivitas di sekolah? Tidak ada aktivitas sama sekali. Semua sekolah jadi kegiatan tugas-tugas itu melalui WA saja. Online ya? Online aja gitu. Benar-benar. Nah, Bang Tasim sendiri kan background-nya tuh sebenarnya Iya. seni. Iya. Iya, tapi kok kenapa bisa jadi kepala sekolah seperti itu? Mungkin boleh ceritakan sedikit Bang Tasim? Iya, benar. Jadi sebelumnya memang saya memang lulusan dari S1 Seni di FKIP Seni Untan. Wow. Nah, gitu. Jadi itu juga kuliahnya udah umur 27 tahun. Serius Bang? Iya, benar. Jadi saya ikut regular B. Oh, Nah, regular B. iya. Jadi umur 27 tahun, selesainya di umur 31 tahun. Nah, di situ. Jadi sebelumnya saya di yayasan itu belum ada aliyahnya. Nah, belum ada aliyahnya terlebih dahulu. Jadi saya masih mengajar di luar di sekolah-sekolah lain. Nah, setelah ada informasi dari abang saya mau mendirikan sebuah aliyah. Nah, jadi saya berhenti di kerjaan di luar, akhirnya fokus ke yayasan sendiri gitu. Berarti memang dari keluarga nih Bang? Iya.
yayasannya model Iya. seperti itu. Oke. Bang Tasim pada saat 27 tahun itu tahun berapa Bang baru masuk kuliah? Lupa saya itu. Sekarang aja umurnya udah 36 tahun ini. Oh. Kenapa memilih jurusan seni tari? Nah, ya, iya benar ya. Kalau dibilang dari sisi silsilah keluarga saya, Oke. sangat beda sekali. Nah, Jadi awalnya saya ikut di tari itu di tahun 2002-2003 gitu di Singkawang. Jadi kebetulan saya kerja di sebuah perusahaan dan ditugaskan kerja di Singkawang gitu ya. Oke. Jadi di sebelah kontrakan itu ada sanggar. Oh, sanggar. Ada sanggar. Iya. Jadi setiap hari itu dengarkan musik, terus itu kan musik apa Iya. gitu kan. Jadi cobalah nih datang ke sebelah nih. Ternyata di situ sanggar tari. Iya. Nah, jadi coba-coba lihat. Awalnya coba-coba lihat aja dulu nih. Akhirnya dari ketua sanggarnya itu daripada ngeliat lebih baik ikut aja. Iya. Kebetulan waktu itu ada lomba namanya FBBK, namanya Festival Budaya Bumi Katulistiwa. Oke. Jadi lombanya itu antar kabupaten. Sekalbar. Sekalbar. Nah, itu saya lupa juga tahun-tahun berapa. Jadi saya mewakili Singkawang karena kalau untuk penari cowok itu sangat kurang sekali. Nah, jadi ikutlah saya lomba di Pontianak. Iya. Dan alhamdulillah masih masuk 3 besar gitu. Oke. Nah dari situlah saya mencoba menekuni lagi gitu ya, menekuni dari tari daerah sampai yang modern dance gitu. Yeah. Nah itu udah alhamdulillah dari seni tari tradisional ini dan modern dance ini sudah mendapatkan beberapa prestasi gitu. Itu pada saat usia berapa Bang Tasim? Itu baru tamat sekolah. SMA. SMA tahun 2002 saya tamat. Nah itu tahun setelah berapa bulan saya langsung yang ke Singkawang itu ditugaskan kerja gitu. Memang background dari Bang Tasim sendiri menyukai seni, gak Bang? Ya mungkin iya kali ya. Karena dulu waktu di SMP juga sempat ada ikut kegiatan seni juga gitu. Cuman di SMA-nya saya sempat ikut tidak ikut lagi gitu. Cuman ikut ke seni ada. Nasyid dulu masih nasyid, iya ya. Nasyid dan ikut paskibra juga waktu di Mandua dulu saya. Nah, kenapa pas memilih kuliah tuh kan lumayan jauh nih, ya? Jarak umur pada saat 27 tahun malah menekuni lebih dalam lagi profesi maksudnya pendidikan seni. Nah, kenapa? Karena gini, untuk jurusan seni di Kota Pontianak ini sangat minim sebelumnya. Iya. Nah, jadi saya mencoba cari peluang yang kedepannya nanti ini sangat bermanfaat sekali untuk saya pribadi juga, gitu. Ternyata memang benar, gitu. Jadi sebelumnya itu tidak ada. Saya sudah mencoba mencari informasi di Pontianak untuk kuliah seni ini. Ternyata tidak ada. Adanya itu di Pulau Jawa. Nah, jadi pas tahun 2011 itulah dibuka. Pertama kali? Iya, pertama sekali. Jadi saya angkatan pertama gitu di FKIP Seni Untan itu yang reguler B. Nah, jadi cobalah saya daftar. Nah, gitu saya daftar dan di situ pun ya agak malu juga sebenarnya karena di antara kawan-kawan semua itu ternyata saya yang paling tua sendiri gitu. Ya, jadi ya alhamdulillah berjalannya waktu beberapa ujian di kampus itu ya sampai skripsi lah tahun 2015 itu. Berarti berapa tahun Bang kemarin? 4 tahun. 4 tahun. Iya, pas 4 tahun. Nah Bang, mungkin teman-teman yang sedang nonton nih juga punya, sih kayaknya pengen dia masuk kampus seni tari. Iya. Gitu. Sebenarnya mudah nggak sih Bang masuk ke dalam kampus yang jurusan seni tari? Iya. Pertama, tanamkan ke diri kita sendiri dulu. Ada nggak jiwa seni kita ini? Gitu. Kalau misalkan kita ada, jangan takut untuk mencoba terlebih dahulu. Belum mencoba, kadang-kadang kan takut nanti tidak lulus atau apa gitu. Tapi lebih baiknya itu dicoba terlebih dahulu gitu. Nah, tapi kalau misalkan susah atau tidaknya masuk itu karena di situ dites basic kepenariannya. Nah, apakah dia basicnya ada atau tidak gitu ya. Nah itu lalu kemampuan mereka untuk mengeksplor untuk ditarinya gitu. Ya seperti itu aja sih. Kadang-kadang tes tertulis ya itu sama kayak sekolah tempat kuliah lain. Nah kalau di kampus seni tari sendiri nih Bang, emang belajarnya lebih banyak nari kah atau gimana? Gambaran nih mungkin teman-teman adik-adik yang pengen masuk ke kampus seni tari. Iya, jadi kalau di semester 1, semester 2 itu memang fokus lebih umum.
Oke. Nah, kalau untuk ke tarinya itu cuman berapa mata kuliah aja gitu. Itu pun masih dasar-dasarnya saja. Nah, tapi kalau udah masuk ke semester 3 itu udah masuk penjurusan. Iya. Masuk kan ada 2 jurusan kalau di FKIP Untan itu ada seni tari dan seni musik. Nah, jadi di semester 3 waktu zamannya saya nih, saya enggak tahu kalau sekarang nih udah berubah tuh tidak. Iya. Jadi semester 3 itu udah penjurusan masing-masing gitu. Dan semua jenis tari itu diajarkan ke Bang di situ? Iya, kalau untuk tari tradisional nasionalnya juga setiap provinsi itu kita juga diajarkan, tapi tidak menyeluruh ya, karena mungkin keterbatasan waktunya juga gitu. Tapi setiap angkatan itu diberikan tarian yang berbeda. Oh, Nah, gitu. Misal di zaman saya kalau tari Balinya misal pendet. Nah, itu nanti di angkatan yang lain tuh tarian Bali yang lain lagi. Oh, beda gitu. lagi. Biar kita bisa melestarikan lah ya tarian, walaupun tarian daerah setempat dengan tari tradisional di provinsi lainnya gitu. Oke. Nah, tadi Bang Tasim bilang bahwasanya pada saat Bang Tasim tertarik dengan dunia seni tari ini, laki-laki minim nih. Nah, Bang Tasim mencoba masuk di kampus. Nah, kan kalau orang awam juga mengatakan laki-laki nari seperti itu. Itu gimana pada saat itu? Kita kembalikan ke diri kita masing-masing dan itu kalau misalkan kita membawa arahnya, kalau lurus ya alhamdulillah. Tapi kalau udah belok kita kembalikan ke diri dia masing-masing. Gitu. Tujuan dia mengambil jurusan seni tari ini untuk apa? Gitu. Apakah untuk yang hal-hal yang lain atau ya kita tetap cuma untuk mempelajari gerak seni tari ini gitu. Dan kedepannya masih memberi manfaat kan karena juga mengajarkan seperti itu Bang kan? Iya, alhamdulillah. Nah, gitu. Waktu pada zaman Bang Tasim itu laki-laki ada berapa orang Bang? Di angkatan saya itu cuma 2. Cuma 2 saja. Iya. Itu pertama saya, yang kedua itu teman saya itu Dego. Alhamdulillah ya Dego sekarang yang udah memiliki prestasi juga. Banyak untuk tingkat nasional sudah pernah. Bang Dego itu ya? Iya, sama. Jadi saya juga pernah membawakan siswa saya untuk ke tingkat nasional juga pernah gitu. Nah, pada saat baru masuk kelas nih Bang, kan isinya cewek semua nih. Ada sempat kayak malu-malu gitu, kayak karena gini ya. Isinya cewek semua nih gitu kan. Karena sebelum saya masuk di kampus seni itu kan saya sudah masuk sanggar di luar. Jadi untuk basic saya sudah punya gitu. Jadi kalau rata-rata kawan saya di situ itu tidak semuanya memang memiliki kemampuan yang maksudnya yang udah basicnya sudah ada dari awal. Mereka ada yang memang dari awal tuh memang dari nol. Nah gitu, karena reguler B ini tidak banyak, kami hanya sekitar 20-an. Di 20-an pun itu udah makin lama berkurang lagi gitu. Mungkin ada yang tidak mampu dengan mata kuliah yang diambil gitu ya. Karena kadang-kadang kami sering pulang subuh. Serius Bang? Iya benar. Jadi kalau ujian itu kadang-kadang kami pulang subuh. Untuk membuat sebuah garapan, belum lagi kami membuat musiknya gitu. Jadi semuanya sendiri gitu Bang? Iya, apalagi kalau udah ujian personal ya, kita ujian sendiri harus kita cari penari lagi. Udah itu kita cari pemusik juga gitu. Tidak semudah yang kadang orang lihat gitu ya. Makanya banyak yang dibilang seni itu sangat mahal sekali. Iya benar Bang ya. Karena kalau misalnya mereka melihat proses ya sangat sulit sekali gitu. Bukan yang kayak jiplak di YouTube lagu kayak gitu kan? Ya tidak sembarangan. Kadang ada orang yang menjiplak, tapi kadang juga mereka mendapatkan sebuah inspirasi itu setelah mereka nonton YouTube. Nah seperti itulah. Oke. Bang Tasim sendiri pernah nggak sih Bang kayak dijudge teman-teman kayak gitu? Ih kok ikut jurusan tari sih kayak gitu? Nggak usah dari teman ya, dari keluarga saya sendiri. Dari keluarga sendiri kan yang saya awalnya kan memang dari keluarga yang agamanya agak ya nggak bagus-bagus, tapi lumayan alhamdulillah. Tapi di situ kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Itu tadi. Nah, jadi kalau misalkan kita memang untuk mencari sebuah mencari sebuah hal-hal yang baru. Nah, gitu. Jadi enggak jadi masalah. Tapi untuk masalah keluarga ya dulu pernah. Sempat apa kan Bang? Ya, sempat yang dibawa, yang diseret pulang ke rumah. Waktu itu latihannya di rumah. Iya benar, serius. Jadi dulu pernah latihannya di Taman Budaya.
kebetulan keluarga saya tahu, jemput saya di Taman Budaya dan terjadilah hal itu gitu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang mereka sudah tahu dengan kemampuan saya dan ternyata dari tari juga saya bisa menghasilkan uang gitu. Benar. Nah, dan alhamdulillah yang awalnya saya belajar dari nol dan sekarang yang orang tahu dengan saya dan di situ juga saya bisa menghasilkan uang ya. Yang mereka sekarang udah welcome aja gitu. Iya, benar. Selagi kita masih bisa menjaga amanah dari keluarga, gitu. Gimana pada saat itu abang memberi kepercayaan pada orang tua? Yang pertama dulu orang tua sangat takut sekali itu narkoba. Narkoba. Nah, narkoba sangat takut sekali dan ternyata saya sudah memastikan kepada orang tua saya dan abang-abang saya tidak menggunakan. Boleh dites. Iya. Nah, itu saya memberikan sebuah keyakinan seperti itu. Dan dilihat dari segi lingkungannya juga dan saya bisa bisa memberikan sebuah memastikan kepada keluarga saya gitu. Iya, benar. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh mereka seperti itu. Yang penting positif Bang ya. Iya, positif. Lakukan hal gitu. positif. Tapi Bang Tasim juga cerita bahwa Bang Tasim mengajar jadi guru seni nih. Iya. Itu di sekolah mana Bang? Saya pernah di SMA 7. Awalnya ya, kalau awal dulu saya di SMA Kemala Bayangkari. Oh, Bayangkari. SMA Kemala Bayangkari, di SMP Taruna, Iya. di SMA 1 sempat dulu pernah, di SMA 7, di SMA 10, sekarang di SMK 9, SMA 9. ya SMK Pelayaran, dan di yayasan saya sendiri. Oke. Berarti sekarang yang masih aktif Di SMK 9. SMK 9. Iya, sama di yayasan saya, di aliyah saya sendiri. Bang Tasim juga yayasannya apa, sanggar kah atau gimana? Enggak. Kalau untuk anak-anak kita harus bisa membedakan. Walaupun saya basicnya di tari, tapi saya tidak memberikan mungkin sekedar materi aja. Iya. Tapi gerak kan enggak mungkin, gitu kan. Untuk lingkungan pondok itu enggak mungkin. Iya, nah, benar. gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Jadi mereka yang mengikuti kesenian misalkan lomba pidato gitu, misalkan lomba hadra, nah seperti itu. Jadi saya menurunkan mereka di situ. Jadi mereka tuh awalnya yang sebelumnya mereka tidak pernah turun, sekarang alhamdulillah mereka sudah mengikuti lomba-lomba yang ada di luar dan sudah ada beberapa prestasi yang sudah kita bawa gitu. Misalkan lomba ceramah, gitu, lomba salawat, dan seperti itu sudah ada. Gitu. Kalau di sanggar sendiri nih Bang, Iya, Abang juga berarti lebih ke gerakan. iya. Nah, itu biasanya pernahkah kayak murid-murid Abang atau siswa Abang yang di sanggar itu sampai tingkat nasional dan berprestasi? Kalau di tingkat SMA pernah, itu di SMA 10. Nah, itu saya sudah pernah bawakan waktu itu di daerah Medan. Lombanya di sini, jadi mewakili kota dari daerah Kalimantan Barat, lomba di tingkat nasionalnya di Medan waktu itu. Dan kemarin saya juga membawa siswa saya juga itu di Lampung. Nah, di Lampung kebetulan, tapi bukan saya menggarap, saya mewakili aja waktu itu di Lampung gitu. Dan kalau misalkan untuk yang SD, SMP itu udah ada bagian masing-masing biasanya, termasuk Diego tuh. Tadi yang teman saya itu tadi. Juga sekarang berarti masih berkomunikasi Bang ya? Masih, pasti. Oke. Ya gitu. Jadi kalau untuk teman lingkungan di bidang tari ini masih berhubungan baik semuanya karena kita ada komunitasnya juga. Nah, gitu. Komunitas apa Bang namanya? Komunitas apa nama lupa saya ini nama. Intinya Warsada. Warsada. Iya. Tapi Sanggar Warsada. Bukan sanggar ya, tapi komunitas. Lebih komunitas. Isinya penari-penari semua. Ya, di situ kita Warsada itu warisan budaya. Jadi di situ kita berkumpul para seniman-seniman, khususnya di bidang seni musik dan seni tari juga. Tapi ada seni rupa juga di situ. Seni rupa tuh kayak gimana? Yang lukis. Oh, lukis. Ya, seperti itu. Iya. Nah, jadi kita di situ digabungkan semua. Jadi kalau ada kegiatan kita tidak susah-susah lagi mencari siapa nih orangnya nih yang bisa bantu gitu. Seperti itu. Nah, kalau sebenarnya orang teman-teman yang bisa sebenarnya semua bisa gabung Bang? Bisa, siapa aja bisa. Oke. Bergabung di komunitas Warsada itu welcome aja gitu. Siapa aja boleh masuk. Oke. Dan itu base camp-nya di mana Bang? Base camp-nya itu kita di tempat Bang Iil.
Biasa di Taman Budaya biasanya iya. gitu. Ya. Bang Tasim, suka duka menjadi seorang penari itu apa sih Bang? Iya, kalau dibilang sukanya karya kita bisa dilihat oleh orang lain. Ya, betul. Dan bisa diakui, apalagi kita sudah mempunyai prestasi dan bisa diakui oleh khususnya di daerah kita sendiri ya, Iya. di daerah Kota Pontianak. Dan kalau misalkan untuk dukanya apa ya? Kalau untuk dukanya itu enggak terlalu banyak lah ya. Iya. Tapi ada lah kalau misal duka-duka yang ini secara umumnya ya, Iya. yang orang masih beranggapan yang hal yang negatif Iya, gitu. benar. Nah, itu dukanya kadang-kadang yang seperti itu. Oke. Kadang orang baru mau masuk ke sanggar tari, oh nanti ujung-ujung nanti kesini nih, nanti kesini nih. Nah, padahal tidak semuanya seperti Iya, itu benar. gitu loh. Kita harus bisa menyeleksinya sendiri. Dan sebenarnya kalau misalkan kita ada, biasa saya memberikan tugas kepada siswa. Kepada siswa, kalau misalkan ada pertunjukan tari, seni rupa, seni musik, saya suruh datang. Dan itu tugas dari saya. Dan mereka boleh mengajak orang tuanya. Nah, jadi orang tuanya bisa tahu, oh ternyata anak saya ini benar pergi ke acara ini untuk menyaksikan sebuah penampilan seperti Iya. itu. Oke. Bang Tasim sendiri kan sudah berapa tahun Bang jadi berarti menekuni penari? Dari tahun 2002, 2002 berarti sekitar 18 tahun. 18 tahun. Sudah berapa banyak sih Bang lomba yang diikuti? Untuk ya kalau misalkan untuk diikuti ya untuk di tingkat nasional itu di Parade Tari Nusantara. Nah, jadi itu lomba antar provinsi. Dan itu prestasinya bisa masuk ke 13 penyaji terbaik. 13? Penyaji terbaik. Penyaji terbaik. Nah, baru seperti itulah pengalaman saya itu pun di tahun 2010 kalau nggak salah saya itu. Nah, itu yang pernah juga saya nggarap lomba di Festival Borneo di Kaltim. Iya. Nah, itu pernah juara umum juga di sana untuk tingkat tari pesisir, tari Melayu gitu di nasional. Yang lebih membanggakan pada waktu tahun berapa ya? Kadang-kadang suka lupa tahunnya saya. Itu di Istana Negara. Serius Bang? Iya, jadi wow, kebanggaan sekali itu. Di Istana Negara itu pernah kita nampil 100 penari pada zamannya Presiden SBY. Pak SBY. Iya, nah itu kita nampil di sana 100 penari, kita berangkat satu pesawat nih semuanya penari. Dari Kalbar kan? Dari Kalbar. 100? Iya. Jadi pada waktu kunjungan dari Pak SBY itu kita kita menampilkan sebuah tarian kolosal tiga etnis. Nah, ternyata Pak Presiden tuh suka gitu dan kita diundang semua ke sana. Itu pas pada saat event apa? Event 17 Agustus. Wow, gitu. banggaan sekali. Jadi kalau itu. misalkan kita datang ke sana, kita melihat pada saat 17-an, tapi bukan pada awal-awal pagi ya. Kita biasanya di bagian sore penurunan bendera. Iya. Nah, itu penampilan banyak tuh dari setiap provinsinya diundang gitu. Biasanya kita yang lihat dari TV Bang ya, tapi Bang Tasim teman-teman tari langsung lihat itu benar. ya. Tapi benar-benar yang kalau kita masuk itu harus lewat beberapa bagian ya diperiksa. Ini sana lagi periksa, ini periksa lagi. Nah, kita datang dari anak-anak itu make up dari jam 2 subuh. Jam 2 subuh. Oh, Jam 2 subuh. Nampilnya jam berapa? Jam 3 sore. ya ampun. Jadi mereka itu nunggunya cukup lama. Iya, lama. Jadi kami turun dari asrama itu sekitar jam 7:30 pagi atau jam 8 pagi gitu. Nyampe di sana kami masih nunggu sampai jam 3 sore. Sampai di istana itu sekitar jam 10 pagi. Jadi kami nunggu beberapa jam sampai kami nampil gitu. Iya. Bang Tasim, sedikit dong cerita pengalaman pada saat di istana nih. Tadi katanya Bang Tasim bilang bahwasanya sudah mulai make up pada jam 2. Iya, gitu. benar. Gimana Bang? Iya, jadi kan kita penari ini kan ada 100 orang. Jadi tidak semuanya penari itu bisa make up sendiri. Iya, benar. Nah, jadi memang untuk penari itu disuruh bangun lebih awal untuk bisa make up. Make up. Karena hanya ada beberapa orang yang bisa membantu make up saja. Nah, di sini makanya mereka harus bangun jam 2 subuh nih. Udah digedor nih dari setiap kamar. Iya. Dan pada saat itu sempat terjadi agak gempa kecil-kecilan. Jadi sempat retak tuh di asrama tuh. Sempat takut udah pada turun tuh. Waktu itu jadi tetap lanjut. Mereka subuh sampai jam 7:30 itu mereka udah harus siap-siap. Udah naik ke bis untuk berangkat ke Istana Negara. Nah gitu. Nah di sana di perjalanan itu kan kita tidak boleh
sekitar jam 8 atau jam 9 itu udah macet jalan. Jadi kita perginya harus lebih awal lagi gitu. Nah, jadi nyampe di sana sekitar jam 9 atau jam 10 gitu. Nah, kita harus nunggu lagi nih. Masuknya pun sebelum masuk ke tempatnya nih, kita masuknya itu harus dicek dulu satu persatu. Kan kita menggunakan properti itu kan banyak. Kan 3 etnis Dayak, Melayu, Cina. Nah, ini propertinya juga dicek, kostum juga dicek semua gitu kan, takut ada properti yang ala-ala tajam. Nah, itu tidak diperbolehkan di sana. Nah, jadi kita masuk, setelah itu kita harus nunggu karena kita nampilnya jam 3 sore. Jam 3 sore itu baru mulai. Kalau tidak salah itu nampilnya sekitar jam setengah 5-an lah gitu. Setelah penurunan bendera. Nah, setelah penurunan bendera baru kita tampil gitu. Itu yang teman-teman make up sampai luntur tuh ada nggak? Iya, di sana kita harus membawa harus bekal alat makeup lagi, harus finishing lagi di sana gitu, tacap-tacap sedikit lah untuk muka-mukanya yang mereka yang kadang-kadang muka berminyak, luntur, yang kayak kena gitu. Keringat kan? Iya, benar. Benar-benar. Itu kalau dari kan persiapannya berapa lama tuh Bang Tasim? Kalau persiapan 1 bulan lah ya, 1 bulan untuk persiapan kita di sini ya, karena latihannya itu kita karena ini untuk di Istana Negara, jadi tidak asal-asalan untuk latihannya. Itu pun latihannya berpindah-pindah. Latihannya di Rumah Melayu, ada juga latihannya kadang di museum. Gitu. Seperti itu. Yang buat kostum nih Bang Tasim. Nah, kan 100 nih. Itu siapa tuh yang buat kostum? Kebetulan waktu itu saya bagian membuat baju Cina. Ya, kebetulan saya ada penjahit gitu kan. Jadi saya membantu di bagian baju Cina di penjahit saya di daerah Siantan itu gitu loh. Nah, tapi ada juga yang dibagi-bagi nih biar cepat selesai. Karena target kan 100 baju. Embel-embelnya juga banyak, bukan cuma baju, aksesorisnya juga kita harus cari gitu. Tahu ya penari ya kan? Gitu, kalau enggak penuh tuh dakwah gitu ya. Jadi yang buat Bang Tasim yang Cina, kan 3 etnis nih ya, berarti yang 2-nya bagi-bagi lah. Iya, bagi-bagi. Pengerjaannya berapa lama Bang Tasim? Makanya itu sekitar kalau dari Cina sendiri itu yang etnis Cina itu kan sekitar 30-an. 30 penari. Nah, itu pengerjaan bajunya itu sekitar mau 1 bulan juga gitu. Target lah ya, walaupun 1 orang tuh setidak harus jadi 1. Nah, gitu. Tapi sebenarnya enggak nyampe 30 hari, sekitar 15 sampai 20 hari ya itu udah harus selesai. Dan itu mesti diimbangi latihan juga. Iya. Harus diimbangi dengan latihan. Tapi kan ini bahan-bahan udah kita beli semua, kita oper langsung ke penjahit. Belum lagi kalau udah selesai nih bajunya nyampe ke kita harus ngasih aksesoris lagi. Iya, benar. Nah, gitu. Biar kelihatan bagus gitu. Luar biasa. Bang Tasim, kalau prestasi dari Bang Tasim sendiri ini apa sih yang sudah didapatkan? Iya, alhamdulillah untuk prestasi untuk tingkat nasional tadi saya bisa membawa siswa saya ke tingkat nasional. Lalu untuk di Kaltim lomba Festival Borneo itu se-Kalimantan. Nah, kita mendapatkan juara umum di sana untuk yang tingkat Melayu. Kalau untuk yang Dayak itu penyaji terbaik 3, nah gitu di sana. Dan di situ kalau juara umum itu kan ada koreografer terbaik, ada musik terbaik, kostum terbaik, nah gitu. Banyak atribut-atribut ya. Iya, gitu. Bang Tasim sendiri pernah nggak perform di luar negeri mungkin? Ya, luar negeri paling tetangga ya di daerah Malaysia, di daerah Sarawaknya, Kuching lah. Kuching. Gitu. Itu pada saat event apa Bang? Kebetulan kita diundang sebuah universitas juga di sana ya. Jadi kita waktu itu sekitar 30-an orang yang nampil di sana gitu. Untuk kalau di sana sih udah berapa kali sih. Kalau di daerah Kuching itu udah berapa kali gitu. Oh, berarti itu bukan lomba Bang ya? Bukan lomba, kita untuk penampilan saja. Iya. Oke. Nah, Bang Tasim sendiri kalau di pemerintahan nih sudah berapa lama kah? Atau mungkin Bang Tasim pernah berhubungan dengan pemerintah dalam tari? Untuk tari kebetulan saya dipercaya untuk menjadi sebuah koreografer untuk kegiatan-kegiatan dari kepemerintahan di udah berapa 4 atau 5 tahun sebelumnya. Nah, gitu sekitar dari 2015 lah ya, dari 2015 itu dari Bujang Dare dan berapa kali Bang Arul juga mempercayakan kepada saya gitu, alhamdulillah. Juga di daerah Kuburaya itu pemilihan putra-putri pariwisata. Nah, dari Bu Iping juga masih mempercayakan kepada saya gitu. Ya, alhamdulillah masih
masih dipercaya ya. Iya. Jadi saya juga harus menjaga kepercayaan Ya, itulah. benar. Tantangan terberat nih kan 5 tahun nih Bang Tasim ya, dipercaya oleh pemerintah untuk menampilkan suatu pada saat grand final ya. Nah, tantangan terberat pada saat Bang Tasim itu apa? Tantangannya kalau kita mencari sebuah konsep. Nah, untuk mencari sebuah konsep itu tidak gampang. Iya, benar. Kita membuat sebuah garapan itu harus dapat moodnya nih. Pada saat kadang-kadang kita nggak tahu nih pada saat kita lagi tidur, mau tiduran atau kita lagi nyantai. Kadang-kadang ide itu kadang ada. Tersering biasanya konsep itu udah mau dekat hari H kadang baru nongol. Ya, seperti itu. Keseringannya seperti itu. Oke. Buat Bang Tasim sendiri sebenarnya garang nggak sih kalau ngajar siswa? Ya alhamdulillah kalau mengajarkan kepada siswa dibilang garang yang pastinya kita harus disiplin. Kalau kita tidak disiplin terutama kepada gerak hasilnya tidak akan maksimal. Ya, benar. Nah kita mendisiplinkan mereka itu untuk kebaikan mereka sendiri, Betul. untuk hasil yang terbaik. Maksimal. Ya yang maksimal kita apalagi dari pemerintah, maksudnya ke pemerintah dari dinas lah ya mempercayakan itu kepada saya. Iya. Dan kita bukan niatnya nanti belakang sampai dendam atau itu tidak ada. Benar. Jadi intinya supaya mereka bisa menampilkan yang terbaik untuk ke pihak dinas maupun kepada penonton yang menyaksikan itu gitu loh. Iya, karena juga yang menyaksikan tadi kata Bang Tasim ya orang-orang dinas. Iya Kan benar. agak gimana Bang ya juga. Gubernur juga nampil. Biasa kalau gubernur atau sebelumnya itu Pak Sutarmiji kalau lihat penampilannya kurang enak itu langsung dikomen tuh biasanya tuh. Itu Dan yang kadang-kadang kita takut juga biasanya. Iya bener Bang ya, dan tanggung jawab seorang itu koreografer. Iya benar. Iya, pernah Bang sempat kejadian kayak dikomplain kayak gitu. Iya, adalah kadang-kadang kalau misalkan penari itu tidak tertib. Iya. Tidak tertib misalkan lupa gerak. Ya setidaknya kan awalnya latihan udah maksimal, udah bagus, udah rapi, pada saat penampilan ada lagi salah. Nah, itu kita tidak bisa memungkiri itu sih. Mau kita udah sehebat apapun, udah profesional, ya profesional kita masih bisa improve ya. Nah, gitu. Seperti itu. Nervous juga kali Bang ya? Iya, nervous juga. Saya aja kalau misal sampai sekarang kok masih ada beberapa penampilan, kalau sudah lama tidak nampil, kalau udah ngeliat panggung pasti nervous. Padahal jam terbang udah banyak nih. Iya benar. Karena biasa itu pengaruh dari kita jarang nampil. Iya. Nah gitu. Seperti itu. Bang Tasim, kalau buat pelatih tari sendiri di Pontianak tuh sudah berapa banyak sih Bang? Alhamdulillah kalau untuk yang sudah pernah membawa prestasi ke tingkat nasional ya. Ini saya sebutkan enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya, itu teman-teman saya itu ada Ulan, ada Manto, termasuk Dego teman saya juga, senior-senior saya seperti Bang Iil. Nah, itu juga ada Bang Ber. Nah, itu mereka kalau ketua sanggar saya sih Ibu Dai, nah itu udah beberapa kali ya, udah membawakan termasuklah beberapa sanggar-sanggar, termasuk ketua prodi saya, Pak Ismunandar. Nah gitu juga dosen saya dulu masih Pak Yuja dari Sanggar Bougainville juga gitu. Kalau sebagai seorang pelatih tari, harusnya bagaimana seorang pelatih tari itu? Menurut Abang? Iya. Pertama harus kreatif ya. Harus kreatif. Inovatif juga ya. Inovatif juga, harus membuat sesuatu yang beda. Karena kita ini apalagi kalau ke tingkat nasional. Jadi kita harus bisa membaca di tingkat nasional itu mau ini seperti apa sih sekarang, perkembangannya harus seperti apa sih, nggak usah seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah kadang kalau kita udah nyampe ke nasional, tidak tutup kemungkinan mereka yang dari provinsi lain kadang-kadang masih membawakan yang sebelum-sebelumnya. Tidak ada perubahan gitu. Ya alhamdulillah kemarin sempat kita teman saya juga itu si Manto membawakan juara juga di sana di Banten kalau nggak salah saya. Termasuk si Ulan pernah nasional juga masuk ke lima besar. Gitu. Kalau Bang Tasim sendiri atau mungkin teman-teman penari lainnya yang sudah pernah tampil di televisi stasiun nasional atau swasta sudah Bang? Di Indosiar sih waktu itu, waktu finalnya Weni. Weni masuk final bersaing dengan Ical kalau nggak salah ya. Nah itu saya di Indosiar
barengan sama teman-teman juga dari Sanggar Spektrum juga itu gitu. Itu Dari Bang Ale dan Kak Wita gitu yang membawa kami. Bu Iping juga yang membawa kami juga ke sana gitu. perasaan pada saat itu Bang, ini kan beda nih ya. Iya. Iya, gimana perasaan pada saat itu? Ya senang juga ya bisa ditonton orang banyak, apalagi ini kan TV Seluruh Indonesia nasional ya. ya. Iya, benar. TV nasional. Jadi walaupun yang nongol di TV itu cuma sebentar, tapi yang ke-shoot berapa kali itu Iya. ya alhamdulillah dilihat oleh beberapa teman juga di sini gitu. Oke. Nah teman-teman semua kalau pengen tahu melihat Bang Tasim tampil di Indosiar, ada di sini cuplikannya? Kalau untuk sekarang udah hilang kayaknya, udah beberapa kali kita cari gitu, udah nggak ada lagi. Karena udah lama kan zamannya Weni. Nah gitu. Nanti coba-coba aja di bagian finalnya Weni gitu. Gitu. Kalau misalkan di YouTube tuh ada di SP Production yang penampilan saya. Nah itu waktu lomba yang di Bali. Nah, oke. Gitu. Nah, teman-teman mau pengen lihat kan nggak mungkin kalau kita minta tolong Bang Tasim nari sini kan nggak mungkin kan. Jadi teman-teman bisa menyaksikan cuplikan yang berikut ini. Bang Tasim pengen tahu dong, biasanya fee untuk penari itu berapa sih paling besar? Kalau misalkan untuk fee ya, kita pernah paling tinggi nih ya, paling tinggi pernah kita ikut kegiatan dari Dinas Pendidikan, ya itu sekitar 10. Wow. Nah itu tapi itu proses, nggak bagi, proses. Jadi selama 3 bulan. Jadi 1 minggu 2 kali pertemuan saja. Nah itu kegiatan seniman masuk sekolah, gitu. Jadi itu memang kegiatan dari Dinas Pendidikan. Kebetulan waktu itu cuma 1 kali ya di sini, 2 kali. Cuman saya ikut yang kedua kalinya, gitu. Jadi itu 10 juta tuh pure untuk yang pelatih. Asisten pelatih lain lagi. Beda lagi. Kalau asisten pelatih itu 5 juta. Wow. Kalau untuk yang pelatihnya 10 juta, gitu. Kalau Bang Sanggar, di Sanggar, biasa di Sanggar berapa? Kalau di Sanggar biasanya ini untuk fee kalau kita nampil atau kita koreo atau gimana? Dua-duanya deh. Koreo dan kalau misalkan untuk koreo untuk di luar biasa kita garap nih FRS 2N lah ya, keseringan itu ya. Perseni tingkat SD, SMP, SMA itu biasa sekitar 2 jutaan lebih, tergantung. Biasa ada paketannya juga di situ. Ya mau langsung dengan musik atau cuman gerakannya saja. Nah seperti itu sih. Kalau misalkan untuk fee untuk kita penari ya biasa minimal ya sekarang 100-150 gitu. Per itu apa? Per tarian. Iya, kalau kita setelah nampil ya dapat fee-nya itu. Tapi itu per orang nggak Bang Tasim? Per orang. Per orang kan? Iya. Oh, berarti dibagi-bagi juga. Berarti iya, karena bagi kan dengan pemusik, belum lagi dengan penari. Kadang kita penari pakai berapa penari nih? Bisa pakai 6, kok bisa 6? Pakai penari 6 ini mungkin agak besaran gitu. Kalau misalnya lebih banyak lagi ya mungkin enggak 100 lah minimal gitu. Nah, mungkin sedikit dong Bang Tasim, kenapa sih penari itu mahal sih bayarannya kayak gitu? Karena gini, kita menjual jasa itu tidak gampang kita mencari sebuah ide, konsep. Karena ide itu sangat mahal sekali ya. Benar. Apalagi konsep kita kadang-kadang ya agak kesal juga kalau misalkan ide-ide kita itu diambil oleh orang lain. Nah, karena pernah kejadian gitu Bang? Pernah, sering kayak gitu. Konsep-konsep yang orang luar aja kadang-kadang ada yang bawain juga gitu. Jadi tidak original punya dia sendiri gitu. Tapi kalau misalkan dia hanya menjadikan sebuah inspirasi dia untuk menjadi sebuah konsep, nah itu nggak jadi masalah gitu. Kalau bagi saya pribadi, jangan seakan-akan dia merasa dia yang paling bagus gitu ya. Jadi ada nih beberapa pelatih yang kadang-kadang merasa, oh itu tuh lihat di YouTube tuh, itu tuh ini itu nggak original. Nah tidak usah seperti itu. Bagaimanapun kita mendapatkan sebuah inspirasi itu, walaupun kayak orang bergerak aja bisa jadi inspirasi. Nah gitu bisa jadi sebuah gerakan. Nah gitu. Jadi jangan pernah mengatakan mengejudge orang dulu gitu loh. Ya biarkan itu karya dia. Kita harus menghargai karya kita, karya orang lain. Gimana karya kita mau dihargai orang lain kalau kita tidak bisa menghargai orang lain gitu. Betul. Tapi Bang Tasim sendiri kalau biasanya buat konsep atau ide itu paling lama? Ya perlu waktu, kadang-kadang tidak tentu, kadang-kadang 1 hari bisa aja, gitu. Hitungan waktu juga bisa. Nah gitu, kadang-kadang ada konsep
misalkan contoh ya, kayak Bang Arun misal memberikan saya kayak Bujang Dari itu ya. Saya harus bisa mempelajari dulu anak-anaknya dulu nih. Iya, benar. Kemampuan anak ini sejauh mana gitu kan. Dan kalau misalnya anak ini kebanyakan tidak bisa, ya kita harus mengubah konsep. Kita udah punya konsep nih. Iya. Tapi ternyata kita mau mengaplikasikan itu kepada penari atau para Bujang Darinya itu, ternyata mereka tidak bisa. Sulit Berarti ya, harus bisa, kita harus punya plan yang B lagi. Nah gitu. Harus bisa menyesuaikan gitu. Jangan, kalau saya lebih sukanya lebih baik rapi, enak dilihat oleh orang lain daripada kita susah, hancur di panggung. Betul. Nah gitu. Iya. Karena memang di Bujang Dari sendiri juga ada waktu Bang ya. Iya, Jadi, waktu. Tapi ketika memang ternyata waktu segini tidak cukup, akhirnya diperpanjang lagi. Iya, benar. Seperti itu. Oke, Bang Tasim. Terima kasih banyak sudah berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Tapi sedikit dulu Bang Tasim sebelum kita berakhir ya Bang Tasim ya. Iya. Maksudnya bukan berakhir itu ya, tapi berakhir diskusi ini. Bang Tasim sedikit dong beri pesan ke teman-teman yang baru mungkin ternyata dunia tari ini asik ya seperti itu. Silakan Bang Tasim. Iya. Untuk teman-teman semua, untuk para abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang ingin membuat sebuah karya seni tari, jangan takut. Karena apa? Dari karya kita yang kecil itu, dari situ kita bisa belajar, bisa memperbaiki. Kalau misal pun ada orang yang memberi masukan atau saran seperti apa, ya kita harus bisa menerima. Nah gitu. Jadi jangan takut untuk selalu berkarya. Ya, dari kita salah itulah bisa menjadi sebuah benar gitu. Belajar dari proses. Tidak gampang kok bagi kita menjadi seseorang itu tanpa melalui proses. Nah, seperti itu. Jadi jangan takut berkarya. Dan untuk adik-adik yang pengen ikut di dunia tari, ya ikut aja dulu. Malu Kak, ini Bang, karena kita belum ada, nggak apa-apa, masuk aja dulu. Karena itu tadi proses gitu. Dan teman-teman bisa lihat bahwasanya Bang Tasim sampai pada saat ini ya semuanya butuh proses. Dan perjuangan panjang Bang ya. Panjang Tadi mungkin teman-teman sudah dari awal mendengar bahwa sempat marahin sama orang tua dan sebagainya. Tapi lihat sekarang ya Bang Tasim ya. Alhamdulillah. Bang Tasim terima kasih banyak sudah hadir. Salam buat keluarga. Sehat-sehat terus Bang. Amin. Selalu memberikan karya-karya terbaik. Untuk Kota Pontianak, Kalbar, dan bahkan Indonesia. Oke, teman-teman semuanya terima kasih banyak sudah menonton channel Inspirasi Indonesia bersama Bang Tasim. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa nih teman-teman mesti subscribe channel kita, terus mendukung karya-karya anak bangsa. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ya kan? Baik semuanya, terima kasih banyak. Saya Arun Maulana dan Bang Tasim. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, jangan lupa untuk nonton video Inspirasi Indonesia. Jangan lupa like, komen video ini, dan subscribe channel ini. Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya.